Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pecinta channel Sakinah Mawaddah Warahmah. Kali ini kita akan melanjutkan di sesi part yang ketiga, lanjutan daripada kalimat fa innama hunna awanin. Mari kita simak bersama. Fa innama hunna awanin ayyi asiratun indakum. Fa awanin bin nunil maksurati jam'u aniyatin wahia bisighatil muntahal jumu'i. Rasulullah SAW bersabda bahawa sungguh mereka itu para istrimu adalah tawanan bagimu. Perhatikan di lafal awanin dengan nun yang berharkat kasrah merupakan jamak dari lafal aniyah, yaitu lafal sighatul muntahal jumu'. Artinya ia adalah mencakup segalanya. Tawanan yang bagaimana yang dimaksudkan Rasulullah SAW? Wa innama qila limar'ati aniyatun li'annaha mahbusatun kal asiri 'inda zawji wa fi lafdin fa innahunna awarin birra'i jam'u ariyatin fa innar rijala akhadhuhunna bi amanatillahi. Dan sesungguhnya tawanan dikatakan kepada para wanita karena seorang wanita itu ditahan di sisi suami seperti halnya tawanan. Namun dalam sebahagian lafal tertulis fa innahunna awarin dengan huruf ra, artinya yaitu kalimat di sini sighatul muntahal jumu', artinya para suami mengambil mereka para istri dengan amanah Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Laisa ay sya'nu tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika ayil khairi illa an ya'tina bifahishatin ayyin nusyuri mubayyinatin ayil dhahiratin bi an dhaharat amaratuhu fa in fa'alna bi an adharna nusyuza fahjuruhunna fi madaji'i ayya'taziluhunna fil mirashi watruku mudajahatuhunna ayyin nauma ma'ahun. Tidaklah kalian memiliki sesuatu dari mereka selain dari kebaikan, kecuali mereka para istri datang dengan kejelekan. Artinya, nampaknya tanda-tanda kedurhakaan. Apabila mereka melakukan kedurhakaan kepada sang suami, maka oleh sang suami pisahkan diri dengan mereka dari tempat tidurnya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memisahkan ranjang ataupun pisahkan tempat tidur si suami dengan sang istri apabila istri menampakkan kedurhakaannya kepada kita. Namun, bagaimana kalau kita memberi pelajaran kepada istri kita sendiri? Silahkan simak di kalimat yang berikutnya. Wa hadzal hajru la ghayata lahu li'annahu hajati salahiha famata lam tasluh fal hajru baqin wa in balagha sinina wa mata salahat fala hajra wa an ba'dil ulama'i ghayatul hajri syahrun. Adapun hajar tidak ada batasannya karena hajar dibutuhkan untuk mendidik istri agar menjadi baik, dan kapan sikapnya belum berubah maka hajar akan terus diterapkan meski telah mencapai beberapa tahun. Dan ketika saat sikapnya sudah membaik, maka hajar akan dihentikan oleh sang suami. Hajar di sini sahabat, yaitu memberi pelajaran kepada sang istri. Kemudian sebahagian ulama berpendapat bahawa hajar paling lama adalah 1 bulan. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin wa huwa alladhi la yaksuru 'adman wala bashinun 'udwan ay darban ghaira syadidin wa dzalika in lam yarji'na bil hijrani. Apabila telah kita hajar mereka dengan bersikap memisahkan ranjang 1 bulan ataupun 1 tahun, para istri juga tetap tidak mau berubah. Bagaimana kelanjutannya, cara kita menghadapinya? Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Lanjutan dari kalimat ini.
Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, iaitu pukulan yang tidak sampai memecahkan tulang dan tidak sampai menimbulkan cacat pada anggota tubuh, yakni pukulan yang tidak keras. Karena kenapa? Hal ini dilakukan ketika sang istri masih belum berubah dengan perlakuan hajar yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Lanjutannya lagi, fa in ata'nakum fima yuradu minhunna fala tabaghu ay la tatlubu alaihinna sabila ay tariqan ila darbihinna dhulman waj'alu ma kana minhunna ka'an lam yakun fa inna taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Artinya, maka ketika mereka telah taat kepada kalian sang suami pada apa yang dikehendaki dari mereka, maka janganlah kalian bertindak, yaitu mencari-cari kesalahan lainnya. Karena seseorang yang bertaubat dari kesalahan itu seperti halnya seseorang tidak berdosa sama sekali. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'akum harsul lakum fa'tu harasakum anna syi'tum wa qaddamu li anfusikum al-ayah. Artinya, wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakan olehmu amal-amal yang baik untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Beginilah maksud daripada tawanan yang kita sebutkan tadi. Sebab diturunnya ayat ini adalah ketika kaum muslimin mengatakan bahawa mereka menggauli istri mereka dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang dari arah depan dan dari arah belakang. Menanggapi pernyataan kaum muslimin terhadap kaum Yahudi menyatakan tidaklah melakukan hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan binatang. Sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami temukan ajaran dalam Taurat bahawa setiap hubungan badan selain posisi istri telanjang itu kotor di hadapan Allah. Kemudian Allah membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut. Jadi itulah dalam kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkan seorang suami menyetubuhi istrinya dengan cara apapun dan posisi bagaimanapun yang ia sukai, baik dengan cara berdiri, duduk atau terlentang, dan dari arah manapun suami berkehendak, baik dari atas, dari bawah, dan dari belakang ataupun dari depan. Dan boleh juga menyetubuhinya pada waktu kapanpun suami menghendaki, baik siang hari atau di malam hari, dengan catatan yang dimasuki adalah lubang vaginanya. Kemudian komentar para ilmuwan mengenai waktu yang tepat untuk bersenggama adalah: 1. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir akan menghafal Al-Quran. Kemudian, 2. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. Kemudian, yang 3. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya. Yang 4, barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir miskin atau ridha dengan keputusan dan qadanya Allah. Kemudian yang 5, barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang 6, barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur. Yang 7, barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Yang ke-8, barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Yang ke-9, barang siapa yang menyetubuhi istrinya sembari bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu. Kemudian yang ke-10, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. Yang ke-11, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di bawah
nyala lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik. Yang ke-11, barang siapa yang menyetubuhi istrinya sambil melihat aurat, maka maksud aurat di sini adalah farji istrinya, maka anak yang terlahir akan buta atau buta hatinya. Yang ke-13, yang terakhir, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di bawah pohon yang biasanya berbuah, maka anak yang terlahir akan terbunuh dengan besi karena tenggelam atau karena keruntuhan pohon. Nah, sudah faham kan para sahabat Sakinah Mawaddah Warahmah tentang tata caranya? Kemudian mengenai hal ini, saran para ilmuwan berkaitan dengan waktu bersenggama, hendaknya bagi seorang suami memperhatikan 4 hal. 1. Memegang kedua tangan istri. Kemudian kedua, meraba dadanya si istri. Kemudian yang ketiga, mencium kedua pipinya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, membaca basmalah ketika memasukkan anunya si suami ke istrinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man jama'a zaujatuhu 'indal haidhi faka'annama jama'a ummuhu sab'ina marratan." Artinya, seseorang yang menyetubuhi istrinya ketika istrinya sedang menstruasi, maka seolah-olah dia menyetubuhi ibunya sebanyak 70 kali. Masya Allah, luar biasa efek daripada perbuatan kita sendiri. Maka Alhamdulillah para sahabat sudah faham kan dengan apa yang kita bicarakan. Semoga bermanfaat terutama bagi pribadi kami dan kepada seluruh jamaah channel Sakinah Mawaddah Warahmah semuanya. Nantikan kita kelanjutannya part yang keempat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.